Selamat siang, perkenalkan nama saya Asrari Leo dari Departemen Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, offering 12A dengan nama atau dengan NIM 2105216181016 dengan matkul teori dan praktikum pengujian bahan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengujian material penyusun beton dengan dosen pengampu Pak Mirja Abdillah Pratama. Daftar pengujian di sini juga ada 3 pengujian, yaitu pengujian semen, pengujian agregat halus, dan pengujian agregat kasar. Pengujian semen, di pengujian semen juga ada beberapa hal yang kita harus lakukan, yaitu berat jenis semen, konsistensi normal dan waktu ikat awal, ketiga kekekalan bentuk semen, keempat kehalusan butir semen. Di sini juga ada pengujian berat semen. Di sini ada 2 pengujian, yaitu pengujian berat semen pertama ada 64 gram dengan suhu air 20 derajat Celcius, suhu ruangan 26 derajat Celcius, pembacaan skala 1 dengan 1 mili, pembacaan skala 2 dengan volume 23,3 ml. Dengan berat jenis semen BJ sama dengan BJ berat semen dibagi volume 2 kurang volume 1 dikali 1 mg dan dihasilkan 2,870 mg. Pengujian kedua dengan berat semen 15 gram, suhu air 20 derajat Celcius, suhu ruangan 25 derajat Celcius, dengan pembacaan skala 1 atau V1 18 mm, dengan pembacaan skala 2 atau V2 dengan 23,6 mm. Berat jenis semen BJ sama dengan berat semen dibagi V2 dikurangi V1 dikali 1 mg dengan hasil 2,679 ml. Kemudian ada rata-rata dengan rumus BJ1 ditambah BJ2 berat jenis 1 ditambah berat jenis 2 dibagi 2 sama dengan 2,870 ditambah 2,679 dibagi 2 dengan hasil 2,774 ml. Evaluasi pengujian. Standar pengujian seperti gambar berikut. Kesimpulannya, pengujian pertama dan kedua telah dirata-rata tidak sama dengan standar pengujian SNI dan ASTMA. Ini beberapa hal dokumentasi dari hasil pengujian semen. Ini merupakan alat dan bahan. Ini merupakan seperti itu. Yang kedua yaitu konsistensi normal dan waktu ikat awal semen. Seperti gambar di berikut. Data hasil pengujian pengikatan awal semen seperti gambar berikut. Standar pengujian. Standar pengujiannya seperti ini. Kemudian kesimpulannya, data dan hasil pengujian didapatkan presentasi air konsistensi normal 28,5% dari presentasi tersebut dicampurkan ke dalam semen seberat 300 gram, hasil penurunan 25 mm dalam 144,286 menit. Sebagai waktu ikat awal disimpulkan bahwa hasil konsistensi waktu ikat awal sesuai dengan standar pengujian dengan hasil waktu ikat, yaitu 45 menit lebih 144,288 menit kurang 8 jam.
Ini dokumentasi dari konsistensi awal, tingkat awal. Ini gambar hasil kue semen setelah direbus. Kemudian kekekalan bentuk semen. Di gambar di sini bisa dilihat diameter awal 11 cm, kemudian akhir 11 mm, tebal awal 1,5 cm, akhir 1,5 cm. Kemudian diameter nomor kedua 110 mm, akhir 11 mm, tebal 15 cm, akhir 1,5 cm. Pengamatan visual, retak tidak ada, perubahan warna agak putih, pori-pori tidak ada, rapuh tidak ada. Evaluasi pengujian kekekalan bentuk semen standar pengujian. Seperti ini dengan kesimpulannya, kue semen yang mempunyai kekekalan yang sudah memenuhi standar disyaratkan oleh ASTM dan SNI. Di sini juga yang keempat ialah kehalusan butir semen. Data dan hasil pengujiannya seperti gambar berikut. Presentasi butir tertahan yaitu R100 sama dengan A dibagi B, X dikali 100%. Dengan hasil berikut. Keterangan R merupakan presentasi butir tertahan masing-masing saringan, F kehalusan semen, KA saringan, A berat butiran tertahan di masing-masing saringan, B berat semen total mula-mula. Kemudian evaluasi pengujian kehalusan butir semen yaitu standar pengujian seperti berikut. Kesimpulannya, semen tidak sesuai dengan standar pengujian karena beda metode. Yang kedua yaitu pengujian agregat halus. Di dalam pengujian agregat halus yaitu ada 5 bagian yaitu yang pertama kandungan lumpur agregat halus, yang kedua kandungan organik dan anorganik agregat halus, yang ketiga analisis saringan agregat halus, yang keempat kadar air dan berat isi agregat halus, berat semen jenis agregat halus. Yang pertama kandungan lumpur agregat halus, cara kocokan. Tinggi pasir plus lumpur A 135 mm, tinggi pasirnya saja 125 mm, tinggi lumpur 5,5 mm. Kandungan lumpurnya sebesar dengan memakai rumus 5,5 mm dibagi 125 mm dikali 100% dengan hasil 4,2%. Berat lumpurnya 4,5 gram. Dengan cara cucian, berat pasir mula-mula 100 gram, berat pasir setelah dicuci 93,5 gram, berat lumpurnya 6,5 gram, berat setelah dicuci 5,5 gram. Dengan kandungan lumpurnya 5,5%. Evaluasi kandungan lumpur agregat halus. Seperti standar pengujiannya seperti di sini, agregat halus tidak boleh mengandung lumpur atau butir lolos saringan 0,075 mm atau lebih dari 5% terhadap kandungan kering. Bisa bila melebihi maka agregat harus dicuci. Dan ASTM C117 dan ASTM C142 atau C142M mensyaratkan bahwa kandungan lumpur pada agregat halus tidak boleh melebihi 0,1%. Berarti kesimpulannya, menguji pasir dengan cara kocokan dan cara cucian atau adukan memiliki kadar yang tidak memenuhi standar PBI dan ASTM. Dokumentasi cara kocokan. Gambar 1 seperti gambar di berikut. Cara adukan, gambar berikut. Yang kedua, pengujian kandungan organik dan anorganik. Data hasil pengujian yaitu tinggi pasir dan endapan 125 mm, tinggi pasir 115 mm, tinggi endapan 10 mm, warna larutan NaO coklat kekuningan. Evaluasi kandungan organik dan anorganik ialah seperti gambar berikut.
Yang terutama warna anorganik tidak boleh lebih gelap daripada skala warna nomor 3. Jadi kesimpulannya agregat halus yang diuji tidak memenuhi standar disebabkan memiliki warna yang gelap yaitu coklat kekuningan. Jadi tidak digunakan untuk bahan konstruksi. Analisis saringan agregat halus, data hasil pengujian modulus kehalusan butir FM sama dengan jumlah sisa kumulatif pada saringan 0,15 atau 100%, sama dengan FM sama dengan 232,22% dibagi 100 sama dengan 2,322%. Seperti ini gambarnya. Ini ada diameter milimeter, tertahan di saringan percobaan pertama, ini percobaan kedua dengan rata-rata gram, di sini persenan, jumlah butir tertahan kumulatif di sini, jumlah butir lolos persenan di sini. Kemudian data dan hasil pengujian, perbandingan hasil pengujian terhadap standar pengujian. Seperti gambar di bawah, dengan presentasi kehilangan berat 181,3 dibagi 1000 dikali 100% dengan hasil 18,13%. Data dan hasil pengujian seperti gambar berikut. Ini merupakan data-datanya dan ini merupakan gradasi agregat halus. Kemudian data dan hasil pengujiannya, ini gradasi agregat halus, Evaluasi analisis saringan agregat halus. Standar pengujian seperti ini. Kesimpulannya yaitu agregat halus yang telah diuji tidak memenuhi standar pada bagian modulus, maka nilai modulus kehalusan terlalu besar. Kemudian dokumentasi analisis saringan agregat halus. Ini bahan-bahannya, ini menggunakan mesin penghalusnya seperti ini. Kadar air dan berat isi agregat halus. Yang pertama pengujian kadar air kondisi asli. Berat cawan 40 gram, berat cawan plus pasir 598,2 gram, berat cawan plus pasir kering 591 gram, berat air 7,2 gram, kadar air 1,2%, kadar air rata-rata 1,065%. Kadar air, menghitung total kadar air menjadi persenan yaitu 598,2 dikurang 591 dibagi 500 dengan total berat cawan plus pasir yaitu 598,2 dikali 100% dengan jumlah 1,2%. Di sini juga ada kondisi SSD, berat cawan sama 40 gram, berat cawan plus pasir 593,7 gram, berat cawan plus pasir kering 583 gram, berat air 10,7 gram, kadar air 1,8%, kadar air rata-rata 1,41%. Kadar airnya, menghitung kadar airnya sama seperti tadi dengan hasil 1,8%. Evaluasi kadar air dan berat isi, standar pengujiannya seperti ini berikut. Membatasi kadar air agregat halus berkisar antara 1 sampai 2% dan berat volume kering 1,2 sampai 1,75 gram per cm kubik. Dan ASTM C566 merekomendasikan produser pengujian kadar air pada agregat halus dengan cara pengeringan menggunakan oven. ASTM C29 merekomendasikan produser pengujian berat pada agregat halus. Dengan kesimpulan sebagai berikut, kadar air agregat halus dapat disimpulkan bahwa data dari hasil pengujian baik pasir asli maupun SSD telah memenuhi standar SNI 03 sampai 1971 sampai 1990 bahwa batas kadar agregat halus berkisar 1 sampai 2% dan berat volume kering 1,2 sampai 1,75 gram per cm kubik. Dan pengujian berat isi agregat halus dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian berat isi agregat halus menggunakan pasir kondisi asli dengan cara dipadatkan memiliki hasil terbesar dikarenakan dengan melakukan pemadatan membuat rongga udara pada silinder menjadi terisi. Dokumentasi kadar air dan berat isi seperti gambar berikut.
Ini merupakan alat dan bahan-bahannya. Ini berat jenis agregat halus. Data hasil pengujian kondisi asli, berat gelas ukur kosong sama dengan 374,4 gram, berat air plus berat gelas ukur yaitu 868 gram, berat pasir asli 500 gram, berat gelas plus pasir plus air 1219 gram, berat jenis pasir 3,56 gram, berat jenis rata-rata 2,303 gram, berat jenis pasir menggunakan metode 500 dibagi 1,368 dikurangi 1219 gram sama dengan hasil 500 dibagi 149 dengan hasil 3,356%. Kondisi SSD berat gelas ukur kosong 374,4 gram, berat air plus berat gelas ukur 868 gram, berat pasir asli 500 gram, berat gelas plus pasir plus air 1195 gram, berat jenis pasir 2,8 gram, berat jenis pasir rata-rata 2,013%. Berat jenis pasir seperti gambar berikut dengan hasil 1,136. Evaluasi pengujian berat jenis agregat halus. Standar pengujiannya seperti ini. Kesimpulannya, berat jenis yang dimiliki oleh kondisi SSD mencapai standar dan kondisi asli memenuhi standar. Dokumentasi berat jenis. Pengujian agregat kasar. Di pengujian agregat kasar ada 4 langkah, yaitu kandungan lumpur agregat kasar, analisis saringan agregat kasar, kadar air berat isi agregat kasar, dan berat jenis agregat kasar. Yang pertama, kandungan lumpur agregat kasar, data dan hasil pengujian. Pengujian pertama, berat cawan A sama dengan 40 gram, berat cawan plus sampel B 140 gram, berat cawan plus sampel ring C 138 gram, berat lumpur B dikurangi C sama dengan 140 dikurangi 138 gram, yaitu 2 gram, dengan kandungan lumpur dengan total 2%. Pengujian 2 yaitu berat cawan A sama dengan 40 gram, berat cawan plus sampel B 140 gram, berat cawan plus sampel ring C 144 gram, berat lumpur B dikurangi C sama dengan 146 dikurangi 144 gram, kandungan lumpurnya. Dengan metode yang tadi, metode B min C dibagi B min A dikali 100%, 140 dikurangi 138 dibagi 144 dikurangi 146 dikali 100% dengan hasil total 1,89%. Evaluasi kandungan lumpur agregat kasar seperti ini. Kesimpulannya, kadar lumpur sebesar 1,945%, data tidak sesuai dengan standar pengujian yang ditetapkan. Ini dokumentasi kandungan lumpur agregat kasar. Analisis saringan agregat kasar, data hasil pengujiannya seperti ini. Diameternya milimeter, perjalanan 1 dan 2 gram yang tertahan di atas saringan dengan rata-rata gram dan kemudian persenan, jumlah butir yang tertahan, jumlah butir yang lolos. Gradasi agregat kasar seperti gambar berikut, diameter saringan milimeter seperti gambar berikut. Kemudian seperti hasil pengujian analisis berdasarkan ASTM C33, diameter, jumlah butir lulus, tabel gradasi agregat kasar ASTM C33, STM, tabel uji, batas atas dan batas bawah. Seperti gambar berikut, ini adalah gradasi agregat kasar berdasarkan ASTM C33. Kemudian data dan hasil pengujian analisis berdasarkan SNI 03 2834 2000. Seperti gambar berikut dengan gradasinya seperti ini. Gradasi agregat kasar berdasarkan SNI 03 strip 2834 strip 2000. Yang berwarna biru ialah agregat uji, yang berwarna oranye adalah batas bawah, dan yang berwarna abu adalah batas bawahnya. Diameter saringan yaitu milimeter. Ini merupakan jumlah butir lolos persen.
Evolusi analisis saringan agregat kasar, standar pengujiannya seperti ini, bisa dibaca. Dengan kesimpulan, modulus kehalusan tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan, karena nilai modulus dan kehalusan terlalu besar. Ini merupakan salah satu dokumentasi analisis saringan agregat kasar. 3. Pengujian kadar air dan berat isi agregat kasar. Data dan hasil pengujiannya. 1. Pengujian kadar air dengan kondisi asli, berat cawannya 39,1 gram, berat cawan plus agregat kasar 539,1 gram, berat cawan plus agregat kasar kering 534 gram, berat air pertama 51,5,1 gram, kadar air pertama 0,946%. Kadar air rata-rata 0,854%. Kadar air pertama dihasilkan melalui berat air dibagi dengan berat cawan plus berat agregat kasar dikali 100%. Kemudian yang kedua, ini merupakan data-data yang kedua, 39,1% dengan berat cawannya, berat cawan plus agregat kasarnya 539,1 gram, berat cawan plus agregat kasar kering 53,5 gram, berat airnya yang kedua 4,1 gram, berat kadar air yang kedua 0,761%. Dengan kadar air yang kedua dengan metode yang tadi menghasilkan 0,761%. Kemudian ada kondisi SSD, berat cawan pertama 39,1%, berat cawan plus agregat kasar pertama 539,1 gram, berat cawan plus agregat kering yang pertama 535 gram, berat air pertama 4,1 gram, kadar air rata-rata pertama 1,596%. Kadar airnya digunakan melalui berat air dibagi berat cawan plus agregat kasar dikali 100% dengan hasil 0,761% kadar air pertama. Kemudian berat cawan kedua 39,1 gram, berat cawan plus agregat kasar kedua 539,1 gram, berat cawan plus agregat kasar kering yang kedua 526 gram, berat air 13,1 gram, dengan kadar air yang kedua yaitu seperti cara yang pertama dan dihasilkan 2,430%. Data dan hasil pengujian berat isi. Kondisi asli atau padat. Berat silinder kosong yang pertama ialah 267,4 gram. Berat silinder agregat kasar yang kedua berat silinder kosong yang kedua yaitu 267,4 gram. Berat silinder plus agregat kasar yang pertama 3.150 gram dan yang kedua 3.100 gram. Berat agregat kasar yang pertama 2.882,6 gram, yang kedua 2.882,6 gram. Volume silinder yang pertama yaitu 1.932,374 cm kubik dan yang kedua yaitu 1.460 volume silindernya. Berat isi yang pertama 1,496 gram per cm kubik dan yang kedua 1,4066 gram per cm kubik. Berat isi rata-rata yaitu 1,479 gram per cm kubik. Kondisi gembur, berat silinder kusur kosong seperti ini, berat silinder kasar ini, dan berat isi yang pertama dihasilkan dengan rumus berat agregat kasar dibagi dengan volume silinder dengan hasil 1,311 gram per cm kubik. Berat isi yang kedua yaitu seperti tadi dan hasilnya 1,285 gram per cm kubik. Kemudian evaluasi kadar air dan berat isi agregat kasar, standar pengujiannya seperti ini.
Dengan kesimpulan berdasarkan SNI 03 strip 1971 sampai 1990, hanya pengujian kadar air kondisi asli yang sudah memenuhi standar. Selanjutnya untuk berat isi kondisi asli maupun SSD sudah sesuai standar semua. Dokumentasi pengujian kadar air dan berat isi agregat. Yang keempat dan yang terakhir, berat jenis agregat kasar, data dan hasil pengujiannya kondisi asli seperti ini. Berat contoh A yang pertama yaitu 500 gram dan yang kedua 500 gram. Berat dalam air B yang pertama 810 gram, yang kedua 825 gram. Isi contoh dengan rumus B dikurangi A. Yang pertama 310 gram, yang kedua 325 gram. Berat jenis A sama dibagi B min A dengan hasil 1,613, yang kedua 1,539. Berat jenis rata-ratanya 1,576%. Data dan hasil pengujian kondisi SSD. Berat contoh A 500 gram, yang kedua juga 500 gram. Berat dalam air B 796 gram, yang kedua 809 gram. Berat isi contoh B min A yang pertama 296 gram dan yang kedua 309 gram. Berat jenis A dibagi B min A dengan hasil yang pertama 1,690 gram. Yang kedua 1,618 gram. Berat jenis rata-ratanya 1,654%. Dengan kesimpulannya tidak sesuai dengan standar pengujian. Evaluasi berat jenis agregat kasar. Kesimpulannya berdasarkan SNI, berat jenis tidak memenuhi standar pengujian. Ini beberapa dokumentasi berat jenis asemen agregat kasar. Sekian dari saya, dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau menyakiti kalian. Semoga presentasi yang saya sampaikan bisa menambah ilmu teman-teman sekalian. Terima kasih. Disyaratkan 25 bukan